Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Kristen Awam. Kristen Awam adalah sebuah channel yang berisikan terkait dengan pembelaan iman dan juga pembelajaran terkait dengan kekristenan. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, boleh silakan tekan tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar ketika ada updatean video terbaru dari Kristen Awam bisa langsung kalian ikuti. Oke. Kali ini Kristen Awam akan membahas terkait dengan apakah Injil itu sudah tidak asli lagi atau sudah dipalsukan. Mengapa demikian? Karena ketika kemarin saya mencoba untuk membuat konten terkait dengan Isa dan Yesus, ada suatu tulisan yang dari orang-orang Muslim dalam websitenya itu VOA Islam terkait dengan Yesus dan Isa menurut mereka adalah sama. Tuduhan yang paling mencolok adalah mereka mengatakan bahwa Injil itu sudah dipalsukan sehingga isi berita terkait dengan Yesus dan Isa itu berbeda. Jadi itu adalah alasan utama. Kemudian kita mengertilah bahwa semuanya itu memang terjadi karena banyak tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada orang-orang Kristen terkait dengan Injil. Dan salah satunya itu adalah isunya Injil telah dipalsukan dan yang memalsukan itu adalah Rasul Paulus. Oke. Nah, mari kita sama-sama belajar apakah benar Injil sudah dipalsukan atau tidak. Apakah Rasul Paulus datang merubah Injil atau justru sebaliknya, Injil yang merubah Rasul Paulus. Oke. Nah, untuk itu saya ajak kita untuk melihat secara kronologi bagaimana Injil itu ditulis dan kehidupan Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat bahwa sejarah penulisan Injil, maka kita tahu bahwa semua surat-surat PB Perjanjian Baru itu ditulis dalam rentan waktu antara tahun 40 sampai tahun 100 Masehi ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa Injil itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu sudah tertulis ketika Rasul Paulus pun masih hidup dan para rasul masih hidup. Dan kita tahu bahwa Rasul Paulus itu mati sekitar tahun 60-an Masehi bersama-sama dengan Rasul Petrus dan Rasul Paulus dieksekusi mati sekitar tahun 64 Masehi. Artinya kematian Rasul Paulus adalah ketika Injil Markus, Matius, Lukas telah tertulis seperti sekarang ini isinya. Dan Injil Yohanes, Wahyu, dan juga surat Yohanes 1, 2, dan 3 adalah naskah-naskah kitab suci yang semuanya itu memiliki pemahaman doktrin yang sama. Dan yang paling akhir adalah kitab Wahyu yang ditulis setelah kematian Paulus, yaitu di penghujung abad pertama Masehi. Nah, apa yang dapat kita pelajari di sini? Dengan demikian, maka bukti bahwa kematian Paulus yang lebih dini, maka tulisan-tulisan Paulus tidak akan mungkin memalsukan isi berita dari kitab-kitab Injil, baik itu dari keempat Injil maupun sampai kepada tulisan-tulisan Rasul Petrus maupun tulisan Rasul Yohanes dan surat-surat dalam Perjanjian Baru yang ditulis berdekatan dan sesudah kematiannya Rasul Paulus. Artinya dengan demikian kita bisa saya simpulkan bahwa kitab-kitab yang terhimpun dalam Perjanjian Baru itu semua berasal dari salinan-salinan naskah aslinya. Itu argumen yang pertama, bahwa Paulus tidak mungkin merubah Injil atau mempengaruhi penulisan Injil sebab kematian Rasul Paulus dengan penulisan keempat Injil itu kaitannya adalah Injil-Injil tersebut telah ditulis sebelum Paulus mati dan hanya dalam rentan waktu sekitar 20 tahunan kemudian Rasul Paulus pun mati. Nah, argumen kedua adalah kalau misalnya ada yang dipalsukan, tentu kita akan menemukan bahwa ada surat-surat tandingan dari yang dipalsukan ini. Artinya ada surat asli yang bertentangan secara nyata Injil yang dipalsukan oleh Paulus maupun Injil yang tetap asli di dalam penulisannya.
Tapi ketika kita melihat sampai hari ini, tidak ada bukti sejarah yang memuat tulisan Injil yang berbeda dari 4 Injil yang ada, maupun tulisan-tulisan dari para rasul yang lain, seperti yang ditulis oleh Rasul Petrus maupun Rasul Yohanes, gitu ya. Dalam suratnya yang 1 sampai 3 Yohanes, bahkan kitab Wahyu, tidak ada tandingan surat yang lain, tidak ada yang naskah penulisannya yang mirip dengan apa yang dituliskan dalam surat-surat dari para rasul tersebut. Artinya kemungkinan bahwa Injil ini telah dipalsukan itu tidak mungkin, karena tidak ada penemuan sejarah yang mempunyai bentuk surat yang berbeda dengan surat-surat dari para rasul maupun dari Injil sendiri. Semua perjanjian baru menuliskan teks terkait Injil dan salib yang sama, yaitu bahwa Yesus Kristus itu Allah yang datang ke dalam bumi, mendapat sebutan anak Allah, dan dia disalibkan demi menebus dosa manusia. Tidak ada naskah-naskah yang lain yang sahih yang menunjukkan bahwa berita baik itu, Injil itu tidak berkaitan dengan Yesus tidak disalib, dan tidak ada urusannya sama sekali dengan ayat-ayat yang dipalsukan oleh Rasul Paulus. Artinya itu tidak demikian. Kemudian yang berikutnya adalah, kita tahu bahwa dalam latar belakangnya Rasul Paulus, dia adalah seorang murid Gamaliel, dia seorang Yahudi yang taat, dia adalah seorang Yahudi yang memiliki izin khusus untuk mengejar orang-orang bidat dari Yahudi, dan pada zaman itu kekristenan adalah merupakan bidat dari Yahudi, dianggaplah sebagai ajaran sesat, sekte yang baru sebagai pengikut Kristus, sehingga dikejar dan akhirnya diberikan wewenang untuk bisa melakukan kekerasan terhadap mereka. Nah, Rasul Paulus yang sedemikian taat terhadap hukum Taurat sebagai seorang Yahudi yang benar-benar membela imannya di dalam keyahudiannya, ketika bertemu dengan Yesus, dia berubah. Perubahan yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus adalah dia tidak mendapatkan kedudukan sebagai seorang yang terhormat di dalam imannya, di dalam keyahudiannya, tetapi dia justru kembali menjadi buronan daripada orang-orang Yahudi sendiri, karena dia meninggalkan keyahudiannya. Jadi tidak ada motif di mana Paulus datang untuk menyampaikan Injil yang lain, sebab Paulus dirubah oleh Injil itu sendiri. Kita bisa lihat kesaksian kehidupannya, bagaimana dia menderita, bagaimana dia melepaskan setiap haknya sebagai seorang Yahudi, bagaimana dia mengalami penganiayaan dalam kehidupannya, dan dia bertahan sampai akhir. Kemudian yang berikutnya adalah, tidak mungkin Rasul Paulus memalsukan Injil, sebab ketika Rasul Paulus hidup sampai masa kematiannya, dia hidup bersama-sama dengan para rasul yang lain. Artinya banyak saksi yang telah menerima pengajaran dari para rasul yang lain. Dan kita tahu, seperti yang di poin yang pertama tadi, bahwa penulisan Injil-Injil di awal itu pada zaman di mana rasul-rasul yang lain masih hidup bersama-sama dengan Rasul Paulus. Sehingga banyak saksi yang telah menerima pengajaran dari Injil Matius, Markus, dan Lukas, maupun Injil Yohanes, surat-suratnya Yohanes, dan surat-suratnya Petrus, yang telah dipakai dalam perkembangan atau dalam kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu. Sehingga ketika Paulus berbicara tentang Injil yang lain, tentu Paulus akan ditolak oleh para rasul. Paulus akan ditolak oleh para pemimpin-pemimpin pada zaman mula-mula tersebut. Nah, jika benar telah dipalsukan, maka tentu akan ada data tertulis yang menolak pemalsuan itu. Kita tahu bagaimana perkembangan gereja mula-mula, bapak-bapak gereja malah memberikan tulisan-tulisan penolakan terhadap para bidat yang mengajarkan Injil yang lain. Kita tahu ada beberapa aliran sesat yang cukup terkenal gitu ya, yang akhirnya bapak-bapak gereja membuat tulisan tandingan untuk mengcounter pengajaran-pengajaran sesat, sampai akhirnya masuk dalam persidangan dan mereka yang telah mengajarkan Injil yang lain diberikan cap sebagai bidat. Dengan demikian Rasul Paulus tidak mungkin datang memberikan ajaran yang lain sehingga dia tidak mendapatkan pertentangan dari jemaat mula-mula. Jadi tuduhan yang diberikan kepada kekristenan terkait dengan Injil yang ada dan mengapa berbeda dengan isi Al-Quran oleh orang-orang Muslim adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tuduhan yang dipaksakan kepada orang-orang Kristen. Sebab
Kalau kita mau jujur, ketika mereka memaksakan Al-Quran kepada Injil dan ceritanya berbeda, maka kita dapat memiliki hak untuk mengatakan justru mereka adalah bidat. Mereka datang dengan Injil yang berbeda. Karena tidak ada satupun tulisan sejarah perkembangan gereja yang memiliki kemiripan dengan apa yang dituliskan di dalam Al-Quran terkait dengan kisah Yesus. Banyak hal yang mengalami kontradiksi terkait dengan itu. Dengan demikian, yang manakah yang asli, yang mana yang palsu? Tentu orang percaya, tentu orang Kristen akan menganggap Alkitablah yang asli. Sebab datanya jelas, terbukti, terverifikasi, dan terjaga oleh bapak-bapak gereja. Sampai hari ini kita bisa menerima Injil tersebut. Jadi bagi orang-orang Muslim yang menyerang kekristenan terkait dengan Alkitab telah dipalsukan, Injil telah dipalsukan, kalian perlu melihat video ini dengan seksama, dengan baik-baik, sehingga tidak lagi mengeluarkan statement yang tidak berdasar. Sebab apa yang kalian lakukan ini justru tambah membuktikan bahwa justru kitab kalianlah yang menjadi Injil yang lain yang diberikan kepada orang-orang percaya pada saat ini. Oke, demikian video dari Kristen Awam. Semoga dapat memberkati kita semua dan kita dapat memahami terkait dengan sejarah kekristenan dan sejarah kesahihan Alkitab kita. Bagi kalian yang diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.